Temanya adalah bagaimana peranan gereja antara pelayanan dan mensejahterakan masyarakat itu. Wah, ini tema yang menarik sekali. Selama ini saudara, kita melihat gereja itu hanya dalam konsep pelayanan rohani, ya. Selama ini kita melihat gereja hanya sebatas pelayanan rohani saja. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua hamba Tuhan, ya, yang tinggal di daerah Entikong, Kalimantan Barat. Yang belum tahu, Entikong itu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Beberapa kali saya melewati tapal batas itu, ya. Tapi ketika Presiden Jokowi merubah konsep, wah, ini dahsyat sekali. Di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang perbatasannya langsung dengan negara tetangga. Saya mulai dengan Jayapura, ya, sampai ke Merauke di selatan. Jayapura di utara, Merauke di selatan. Saudara, perbatasannya, ya, saya puji Tuhan kalau Merauke saya belum pernah nyebrang ke sana, tapi kalau Jayapura, ya, ke Vanimo itu kota pertama Papua Nugini, saya pernah lewat. Lalu Timor, ya, Timor Leste dengan Atambua, ya, itu ada perbatasan lagi. Nah, saya belum pernah untuk ke sana karena dulu saya ke sana itu naik pesawat. Lalu perbatasan Kalimantan Utara dengan daerah Sarawak, ya, itu ada berapa pos, ada cukup banyak. Lalu Entikong ini yang paling besar. Nah, Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang punya anggapan bahwa perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga itu etalase. Tahu ya, toko pasti ada etalasenya. Nah, Presiden Jokowi itu melihat selama ini, saudara, dan itu betul. Semua perbatasan, ya, antara Indonesia dengan negara tetangga sebelum Presiden Jokowi, saudara, malu kita ini. Pos kayak apa itu, pos Hansip, pos Satpam, sungguh. Nah, ketika Presiden melihat ini harus dirubah, maka wajah perbatasan-perbatasan di seluruh Indonesia dengan wilayah negara tetangga sangat keren, sangat luar biasa. Terima kasih untuk Presiden Jokowi yang memandang bahwa perbatasan itu etalase. Nah, kedua hamba Tuhan ini pelayanan di Kalimantan Barat perbatasan, dan kedua hamba Tuhan ini dari Sumatera Utara. Tapi mereka jadi berkat. Nah, jadi gereja itu tidak boleh hanya ngurus hal-hal rohani juga. Saya mulai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pak Pendeta Jefta bisa baca 1 Tesalonika 5 23. Apa yang Papa minta dari kita, anak-anaknya, apa yang Tuhan Yesus minta dari kita, murid-muridnya. Apa yang diharapkan oleh surga. Gereja sebagai mempelai Kristus. Ada yang bisa bacakan ayatnya? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pak dari Belanda sudah ngikut juga. Puji Tuhan. Ya, silakan. Ya. Salam. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Matur suwun Pak Wisnu. Dari Sydney juga hadir. Oke. Yang Tuhan kehendaki atas hidup kita manusia ini. Karena kita terdiri dari 3 bagian besar. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan diharapkan, diminta
oleh Tuhan pencipta alam semesta. Supaya roh, jiwa, tubuh kita itu sempurna. Enggak cukup hanya dengan kata sempurna, tapi tak bercacat. Lengkap saudara. Utuh, komplit, luar biasa. Nah, kalau gereja hanya melayani rohani, maka yang dua dari bagian hidup kita dikemanakan? Jiwa kita bagaimana, tubuh kita bagaimana? Kalau gereja hanya sibuk ngurus yang rohani saja. Padahal yang jiwa itu mental, itu pun harus sempurna, tak bercacat. Fisik tubuh kita juga harus sempurna dan sehat, tak bercacat. Jadi inilah pelayanan holistik. Ya, yang menyeluruh, yang utuh, holistik. Yaitu rohnya diberi makan dan dirawat. Jiwanya diberi makan dan dirawat. Fisiknya pun dilayani, diberi makan dan dirawat. Saudara, kalau kita melihat fakta hari-hari terakhir ini, kira-kira 3 tahun belakangan ini saudara. Tolong ya semua kita yang terlibat dalam kesibukan apa saja, perhatikan. 3 tahun ini saudara, lonjakan masyarakat kita yang mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali. Tolong di daerah-daerah perhatikan. Rumah sakit jiwa yang dulu-dulunya itu nggak perlu besar-besar, cukup sederhana. Tapi 3 tahun terakhir ini saya keliling ke banyak daerah. Tuhan tolong kami. Gangguan masalah kejiwaan. Karena tantangan hidup, tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan media. Dan yang menyedihkan lagi, yang kena gangguan jiwa ternyata bukan hanya orang dewasa. Pasien kejiwaan anak-anak dan remaja bertambah sekarang. Karena masalah dalam keluarga. Tadi pagi saya ditelepon satu keluarga yang saya belum pernah kenal. Mereka punya anak tunggal. Bulan yang lalu anak ini berulang tahun umur 21. Tetapi dalam 3 tahun terakhir saya baru tahu. Anak ini sudah sekian puluh kali urusan dengan polisi. Karena dia punya gangguan kejiwaan yang sulit diatasi. Dulu-dulu kita jarang mendengar kata schizofrenia. Karena kata itu susah. Itu salah satu gangguan kejiwaan yang paling banyak terjadi sekarang. Nah, gereja pun harus bertanggung jawab. Maka itu tolong rekan-rekan saya para pendeta, dorong anak-anak muda di gereja kita. Maaf. Tidak hanya sekolah Alkitab. Penuhi semua lini, semua segi kehidupan. Hari-hari ini harus banyak dari gereja mencetak psikolog-psikolog yang takut akan Tuhan. Karena gangguannya luar biasa. Guru-guru cetak sebanyak-banyaknya untuk masalah jiwa, masalah mental. Hari-hari ini kita melihat fakta. Sekolah-sekolah Kristen ternyata gurunya bukan Kristen. Kenapa? Karena gereja hanya mendorong anak-anak muda untuk hebat di mimbar. Tapi tidak hebat di masyarakat. Maka itu didik anak-anak muda kita untuk mau jadi guru, jadi psikolog, jadi dokter, jadi ahli pertanian. Kalau tidak, gereja lumpuh. Hanya urusan mimbar saja. Itu pun kalau rapat-rapat majelis perdebatannya. Masalah letak bangku, masalah warna kantong kolektor. Itu karena saya pernah ikut rapat gereja-gereja menyedihkan. Yang enggak dibahas. Betul. Ayo sekarang ini kita bangkit gereja.
1 Tesalonika 5 ayat 23 jangan dianggap enteng. Karena Tuhan ingin sampai dia datang kembali seperti janjinya, dia harus melihat manusia ini secara roh, jiwa, dan tubuh sempurna dan tidak ada cacatnya. Saudara lihat angka bunuh diri juga bertambah. Menyedihkan sekali. Maka itu kalau hari ini kita bisa belajar, ayo tolong rekan-rekan saya, gembala-gembala, pengkhotbah, penginjil, majelis jemaat, ayo. 1 Tesalonika 5 harus jadi bagian kita. Lihat Tuhan Yesus. Hampir kalau saya nggak berkata semua. Setiap kali Tuhan Yesus selesai pelayanan, mengajar, selalu ada kalimat beri mereka makan. Nah ini tugasnya. Gereja pelayanannya kepada masyarakat harus lengkap. Harus utuh. Akhir tahun 70-an. Pak Wisnu buka lagi ayatnya. Roh Kudus beri saya sebuah pewahyuan yang mengagetkan saya. Dan itu menjadi motivasi saya pelayanan sampai hari ini. Saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Bulan depan, Agustus tanggal 26. Saya akan mensyukuri 51 tahun saya itu melayani. Dan sejak akhir 70-an, Tuhan sebut tekankan ini. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Tapi ayat 3 dibaca dulu. Wahyu 21 ayat 3. Wah ini ada anak saya dari Anjungan, Kalimantan Barat. Sam, 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Oke, Sam, belajar. Ya. Ayat 3. Ya. Baik, saya bacakan ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Amin. Terus? Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Ya, ayat 3 dulu. Saudara perhatikan. Dari Wahyu pasal 1, setiap kali Tuhan Yesus hadir di Pulau Patmos bertemu Yohanes saudara kita, memberi pewahyuan, itu selalu, ya catat, selalu terdengar suara. Nah, di Wahyu 21 ayat 3 ini, suara yang paling kencang. Setelah dia berteriak lewat Wahyu 19, pernikahan anak domba. Lihatlah, menggelegar suara pencipta alam semesta Yahweh Tuhan kita. Yang dia rindukan sejak di Taman Eden. Catat. Begitu Adam dan Hawa gagal di Taman Eden, hati Tuhan itu gelisah, sedih. Maka itu di Yesaya 62 ditulis, oleh karena Sion, aku tidak bisa berdiam diri. Oleh karena Sion, aku nggak bisa tinggal tenang. Sampai kebenaran Sion itulah gereja. Menyala dan dilihat oleh banyak bangsa. Nah, di Wahyu 21 ayat 3. Saudara, kita tahu Wahyu kitab terakhir. Ada teriakan, jeritan yang menggelegar di seluruh alam semesta. Lihatlah apa yang suruh lihat. Gereja Tuhan. Saudara baca berapa terjemahan. Rumah Tuhan. God's home. Ada di tengah-tengah manusia. Wow, itu luar biasa. Lalu begitu Tuhan tahu gerejanya sudah utuh dan sempurna di dunia, maka dia datang. Diam di tengah-tengah manusia. Saudara tahu kata diam? Yang belum tahu tolong catat. Ternyata menurut Wahyu 21 ayat 3. Tuhan itu gak betah di surga. Dia gak kerasan di surga. Dia kesepian di sana. Maka itu begitu dia lihat gereja siap.
untuk menjadi rumahnya, maka dia datang. Dan itulah kegenapan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Itu di bumi. Maka itu kalau ada yang putus asa, jangan pengen mati pulang ke surga. Kecelek nanti. Tuhannya ke sini. Ngapain sore ke sono? Keren itu. Nah begitu gerejanya siap, Tuhan pindah ke bumi, dia sukacita. Hei umat manusia, engkau jadi umatku dan aku jadi Tuhanmu. Apa kerinduan hati Tuhan mengatakan, hai manusia, engkau jadi umatku. Dan ingat ya, manusia di ayat 3 Wahyu 21 itu bukan kita. Kita ini rumahnya, gerejanya. Manusia itu yang sedang kita layani, yang masih belum masuk di dalam kandang keselamatan domba gembala agung kita. Itu mereka. Jadi Tuhan itu akan hadir di bumi menunggu saudara dan saya untuk menjadi jawaban buat mereka. Ayat 4. Kalimat pertama saja, Pak Yefta. Ayat 4 Wahyu 21. Baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, kalimat ini yang menyadarkan saya untuk berubah dalam model pelayanan yang benar. Keren. Tuhan tolong kami. Jadi di mana gereja hadir dan ada Tuhan Gembala Agung ikut hadir di gereja itu, maka semua orang di sekitar gereja itu ada tidak boleh menangis lagi. Ini sangat humanis, sangat manusiawi. Kapan kehadiran gereja bisa menjawab untuk menghapus air mata dari anak-anak sampai orang tua? Nggak boleh menangis. Nah, bagaimana cara menghapus air mata mereka? Ya memberi makan supaya mereka kenyang. Dengan menggunakan fasilitas tanah yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari 2 gembala yang pelayanan di daerah Entikong, Kalimantan Barat. Tadinya pinjam tanah dari masyarakat Dayak. Nah, untuk pertanian, jadi nggak cuma khotbah. Saudara, maaf, saya harus berkata maaf ya, maaf. Sejak akhir 70-an, ketika Roh Kudus memberi saya pengertian pewahyuan ayat ini, maka kemanapun Tuhan suruh saya pergi, saya akan mencari data mengapa masyarakat di sini tuh nangis. Nah, maaf ya, maaf. Saya harus ngomong. Yang mau tersinggung yaitu orangnya gitu saja. Kenapa sinode-sinode yang hobinya buka cabang gereja di mana-mana? Kalau keliling ke tempat baru, yang dicari ruko, hotel, mau disewa buat ibadah. Nggak salah. Tapi kalau kita tidak menghapus air mata, saudara-saudara kita di tempat di mana kita pelayanan, maka kita bukan gerejanya Tuhan. Itu gerejanya ketua sinode. Maaf saya berkata. Beri mereka makan. Jangan lupa pesan itu. Dan sudah berapa kali di PIT ini kita belajar. Untuk mengusir setan dari dunia. Supaya mereka nggak betah di dunia. Lalu jadi pengangguran. Dan mereka pulang kampung. Masih ingat berapa kali kita belajar? Jangan biarkan ada orang lapar. Karena di mana ada orang lapar, pasti di situ ada setan. Masih ingat Matius 4 ayat 2 dan 3? Ya. Ketika, ya bacakan Pak Yefta, Matius 4 ayat 2 dan 3. Ini motivasi yang penting. Ya, ayat 2 dan 3. Matius 4 ayat 2 dan 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ini Yesus loh.
Akhirnya laparlah Yesus. Nah, kalau Yesus Tuhan kita lapar, yang datang itu siapa? Lihat ayat 4, ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Ya sudah, cukup sampai situ. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang dan mencobanya. Apalagi kalau yang lapar model kita-kita ini. Wah, setannya pasti keroyokan banyak. Mungkin kita sambil tertawa mendengar perkataan saya. Tapi ini fakta. Jadi inilah satu-satunya kebenaran yang memberitahukan gereja. Bahwa selama di sekitar kita masih ada orang lapar, maka gereja gagal. Selama di sekitar kita masih ada orang nangis, gereja gagal. Walaupun khotbahnya hebat, gedungnya puluhan miliar harganya, alat musiknya, sound systemnya ratusan juta, percuma. Kalau masih ada orang nangis di sekitar kita tinggal. Saudara, lalu saya simpulkan, menurut Wahyu 21 ini peranan gereja. Kalau ada orang mati bunuh diri karena putus asa, maka yang patut dan wajib disalahkan adalah gereja yang paling dekat dengan rumah korban. Lu kenapa begitu? Satu kali saya bicaranya ada pendeta tersinggung. Bagaimana Bapak bisa nuduh? Saya nggak kenal orang itu. Kalau Bapak pendeta berkata tidak kenal tetangga sendiri sampai mati bunuh diri, copot gelar kependetaan karena tidak bertanggung jawab untuk orang di sekitarnya. Sehingga orang itu selama hidup tidak pernah tahu bahwa di dekat rumahnya ada jalan keluar untuk masalah hidupnya. Maka itu contoh ketika Tuhan suruh saya pindah ke Papua. April 90, saya pertama kali nginjakkan kaki saya di Jayapura. Dan saya jatuh cinta sampai hari ini. Maka yang saya cari waktu itu, apa yang menyebabkan orang-orang Papua ini nangis? Mereka tinggal di tanah yang sangat kaya, tapi mereka tertinggal, miskin dan terbelakang. Ketika 11 bulan saya keliling hanya mencari data. Bagaimana cara saya menghapus air mata saudara kita di Papua ini? Tuhan beri jawaban lewat pendidikan. Kalau mereka pintar, mereka bisa mengelola tanahnya sendiri. Sekali lagi bersyukur pada Presiden Jokowi. Karena dia satu-satunya presiden yang bisa merebut saham Freeport mayoritas untuk negara. Luar biasa. Jadi ayo beri makan. Yang belum tahu supaya hari ini tahu. Begitu dahsyatnya Matius 4 ayat 2 dan 3 yang terus istilahnya menghantui saya supaya nggak ada orang lapar. Hai gereja, ternyata untuk membuat setan nggak betah tinggal di dunia supaya mereka segera pulang kampung, gereja harus memberi orang lapar itu makan. Karena kalau semua orang kenyang nggak ada setan, maka itu doa Bapa kami. Setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Masih ingat? Berikanlah kepada kami makanan kami untuk hari ini yang secukupnya. Jadi itu perintah. Inilah satu-satunya doktrin yang saya pakai dalam 50 tahun pelayanan saya dan saya akan pakai terus. Yaitu doktrin tunggal yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Sudah. Kalau gereja mengakui ini doktrin tunggal, maka kita nggak akan terpecah belah. Katolik nggak suka Pantekosta, Pantekosta nggak suka Protestan, Protestan nggak suka Baptis, Baptis nggak suka Katolik. Muter aja kita ini dari dulu. Padahal Bapa kami yang di dalam surga, Bapaknya kan satu. Inilah doktrin yang saya pakai sejak tahun 7 bulan yang lalu sampai hari ini. Ayo kita bersatu. Ayo kita menjadi tubuh Kristus yang utuh. Beri mereka makan. Jadi kalau gereja berhasil mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, maka setan jadi pengangguran. Mereka nggak betah di dunia karena sudah ada Tuhan menjadi Tuhan umat manusia. Maka setan pulang kampung ke neraka. Maka semua kantor polisi
Aduh. Maka kalau kantor polisi jadi kafe karena nggak ada setan, nggak ada kejahatan. Mbak, telepon maksudnya. Ya maaf, ya ada anak saya datang. Terus pengadilan itu jadi mall, penjara jadi hotel karena nggak ada setan lagi di dunia. Maka yang hobinya doa keliling ngusiri setan hari ini bertobat. Setan gak bisa diusir dengan doa kita, teriakan kita, main gitar kita, keliling-keliling gak bisa. Kenyangkan orang lapar, maka setan akan pulang kampung. Ini yang luar biasa. Jadi gereja harus memberi orang makan sampai kenyang. Bukan untuk khotbah saja. Nggak usah pakai cari uang dari mana. Kami belum punya uang. Gereja kami kolek saja sedikit kok. Jangan. Olah tanah yang ada di sekitar kita. Dan hari ini ada 2 hamba Tuhan yang akan menjadi contoh buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita betul-betul menjadi orang yang benar. Ya, gereja yang menjadi jawaban buat umat manusia. Haleluya. Saya kembalikan